Kita saat ini bersama-sama melihat firman Tuhan yang berbicara kepada kita hari ini. Tuhan meluputkan aku dari bahaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita di tengah-tengah mara bahaya yang begitu besar mengancam kota kita, bahkan negara-negara mulai mengevakuasi warganya dari Indonesia. Mereka melihat ada bahaya yang mengancam. Ada bahaya yang begitu nyata. Dan ketika saya baca berita, penerbangan dari negara kita tidak diterima di berbagai negara. Tapi hari ini, ketika saya siap menyampaikan firman Tuhan, kemarin ketika saya renungkan Mazmur 25 ayat 15 dari Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini, saya ambilnya terjemahannya. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia menyelamatkan aku dari bahaya. Saudara, saya percaya bahwa sepanjang sejarah umat Tuhan mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, tidak terluput dari bahaya. Baik ketika Daud menghadapi Goliat, ketika Abraham di negeri Mesir, di saat Yakub berada di negeri asing, pada waktu Israel berjalan di padang gurun, umat Tuhan tidak terluput dari bahaya. Maka ketika pemazmur mengungkapkan, Tuhan menyelamatkan aku dari bahaya, saya percaya bahwa mujizat-mujizat bagaimana pertolongan Tuhan demi pertolongan itu terjadi di dalam kehidupan anak Tuhan begitu nyata. Apakah anak Tuhan pernah berada dalam bahaya, berhadapan dengan singa? Pernah. Daniel. Apakah ada anak Tuhan yang pernah menghadapi bencana oleh karena kelaparan, penganiayaan, penyiksaan? Pernah. Tetapi kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan diluputkan dari bahaya. Namun jangan lupa, di dalam Mazmur ini, pemazmur memulai dengan kalimat, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Saya ingat satu pujian, demikian pujiannya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di dalam hal diluputkan dari bahaya, pemazmur menegaskan karena ada satu prinsip, ada satu keputusan yang besar, di mana matanya dia tidak mau diarahkan kepada hal yang kelihatan, tetapi dia menuju kepada hal yang tidak kelihatan, yaitu tertuju kepada Tuhan. Coba lihat yang dikatakan di sini. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebuah prinsip rohani, prinsip yang harus dipegang oleh orang percaya yang rohani. Beda ya, kalau orang percaya duniawi, ini adalah perbedaan. Dia akan melihat yang kelihatan. Apa perbedaan orang percaya rohani dan orang percaya duniawi? Nah, dalam hari-hari ini saya selalu mengajarkan, selalu perkatakan, ya anak-anak Tuhan, ingat, katakan pada jiwa kita, saya adalah orang percaya rohani. Saya bukan orang percaya duniawi. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah diungkapkan ayat ini.
2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Nah, ini perbedaannya. Kalau orang percaya rohani, orang percaya yang rohani, dia memperhatikan yang tak kelihatan. Tetapi orang percaya yang duniawi, hidupnya selalu terikat dan tertuju kepada yang kelihatan. Dia perhatikan yang kelihatan. Hari ini, sahabat doa, putuskan. Apakah engkau memperhatikan yang kelihatan saja? Atau engkau akan memutuskan, saya akan berpegang pada 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Bahwa hidup saya tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi memperhatikan yang tak kelihatan. Nah, ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Tapi ini diungkapkan oleh Rasul Paulus. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam hidup ini yang kelihatan, engkau capek. Engkau akan lelah. Jiwamu akan gelisah. Hatimu akan penuh kegentaran. Ketika engkau melihat yang kelihatan, itu akan begitu nyata dan terlihat besar masalahmu. Tapi kalau engkau putuskan untuk seperti Paulus melihat yang tak kelihatan, engkau akan bersama dengan Tuhan. Engkau akan dibawa terbang naik tinggi seperti burung Raja Wali. Engkau berada di bawah kepak sayapnya. Dan ketika engkau dekat dan bersama dengan Tuhan diangkat tinggi, terbang naik tinggi, engkau akan melihat masalah yang kelihatan di muka bumi ini begitu kecil. Masalah apa yang tidak bisa diatasi ketika kita masuk hadirat Tuhan bersama dengan Tuhan? Kita bisa atasi. Setiap masalah yang kelihatan akan mampu kita hadapi ketika kita ada di posisi bersama yang ilahi. Kalau kita memperhatikan yang tak kelihatan. Apa itu yang tak kelihatan? Saudara, bagaimana karya-karya Allah yang besar di masa lampau. Kita akan mulai melihat bagaimana bukan kita saja yang bergumul. Bukan kita saja yang pernah menghadapi situasi ini. Pahlawan-pahlawan iman pernah menghadapi situasi itu. Dan mereka menang. Saudara, perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lalu sudah tidak kelihatan sekarang. Tetapi kalau kita mengarahkan diri kita kepada jejak-jejak perbuatan Tuhan di masa lalu, iman kita akan kuat. Saudaraku, perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan, janji Tuhan tak kelihatan. Janji-janji Tuhan untuk masa yang akan datang, mahkota yang kekal, kehidupan yang kekal, itu gak kelihatan. Tetapi kalau kita arahkan diri kepada upah di surga, kepada janji kekal Tuhan, kepada keselamatan daripada Tuhan, maka yang kelihatan sekarang ini, pergumulan ini, menjadi kecil. Betul, saudara? Itu caranya. Kalau saudara berkata, apa yang tak kelihatan? Iya, janji Tuhan, upah kekekalan, keselamatan yang kekal, mahkota kemuliaan. Saudara, firman Tuhan berkata, mahkota dan upah yang disediakan Tuhan itu tidak sebanding ya dengan pergumulan yang sedang terjadi sekarang. Pergumulan, persoalan-persoalan yang kelihatan sekarang ini gak ada bandingnya kalau dibandingkan dengan upah yang akan kita terima. Jadi Rasul Paulus mengajak kita mengarahkan diri kepada apa yang gak kelihatan, sesuatu yang di depannya disediakan Tuhan, sehingga penderitaan sekarang terlihat kecil. Paulus berkata gak ada artinya persoalan sekarang ini, pergumulan sekarang ini tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang akan kita terima. Arahkan diri kepada kemuliaan yang akan kita terima. Sahabat doa semua. Tetapi persoalan ini yang sering dihadapi.
Anak-anak Tuhan duniawi selalu terikat dengan kedagingan. Terseret, tertuju matanya kepada apa yang dinamakan yang kelihatan itu. Serasa, kelihatan itu lebih besar, begitu nyata. Padahal enggak. Yang enggak kelihatan itu lebih dahsyat. Roma pasal 8 ayat 6-7 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Lihat ya, keinginan daging adalah pemberontakan terhadap Allah. Di dalam bahasa lainnya, perseteruan, pemberontakan terhadap Allah. Selalu tidak sejalan dengan kehendak Allah. Keinginan daging selalu tidak seirama, tidak harmonis dengan Allah, dengan keinginan roh. Karena keinginan daging tidak takluk kepada hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Yang gak kelihatan. Saudara, hukum Allah itu apa? Yaitu keinginan roh. Daging ini gak pernah sesuai. Saudara, daging ini selalu membawa kita melihat yang kelihatan. Waduh, takut. Udah mulai tagihan datang. Waduh, mulai cemas. Dapur gak mengebul. Padahal masih ngebul. Waduh, mulai cemas. Padahal di rumah aja. Takut kena COVID. Loh, kalau memang terjadi kena, mau bilang apa? Kita udah di rumah kok. Kita udah jaga diri. Kita udah jalankan 5 prokes. Kita sudah tidak mau berhubungan dengan orang luar. Kita di dalam. Masih kena. Nah, kalau memang begitu mau apa? Mau bicara apa? Hadapi. Pasti Tuhan ada rencana. Jalani. Tuhan pasti menyelamatkan. Gak usah takut. Nah, yang Tuhan minta adalah mata kita ya tertuju pada Tuhan. Kalau kita percaya keluputan datang dari Tuhan, mataku terarah kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Kalau orang matanya tertuju pada Tuhan, dia akan melihat yang tidak kelihatan. Dia akan fokus kepada yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Sehingga dia tidak membiarkan dirinya ditarik oleh hukum kedagingan. Daging ini selalu membawa kita kepada kekhawatiran. Tuhan tidak mau kita khawatir akan hari esok. Daging tarik kita khawatir akan hari esok. Belum dijalani esok sudah takut. Belum dijalani hari esok sudah khawatir. Pelayanan nanti malam di GSPDI Depok. Semua pelayan Tuhan. Ini yang saya doakan mereka dari kemarin. Jangan khawatir. Jangan takut masalah internet. Tuhan akan sediakan semua. Jangan khawatir tidak lancar. Saya sudah membuktikan sampai sekarang. Udah berapa bulan? Setengah tahun lebih. Tuhan peliharakan. Jangan takut. Listrik nanti padam tiba-tiba jalan. Jalanin. Kalau sudah doa, serahkan sama Tuhan. Kalau memang sampai mati lampu, itu Tuhan punya rencana. Yang penting sudah doa. Sudah serahkan. Sudah andalkan Tuhan. Sama juga kita sudah berdoa tiap pagi. Kalau sudah berdoa, ya, yang COVID udah didoakan semua. Serahkan sama Tuhan. Arahkan mata kepada Tuhan. Yang sakit, kita sudah doakan. Kita berdoa, kita minta mujizat. Kita berdoa, kita percaya. Setelah itu, biar Tuhan yang berkarya. Kalau sudah berdoa, jadi pahlawan doa, jadi pemberani dalam doa datang ke doa. Jangan jadi pencemas lagi. Udah doa, amin. Bangun dari doa. Tuh kira-kira Tuhan jawab gak ya? Tuhan dengar gak ya? Kita khawatir mulai. Kita udah serahkan Tuhan, kita ambil balik. Dalam doa kata-kata udah bagus. Kata-kata udah begitu indah. Tuhan, kami percaya Engkau Maha Kuasa. Kami percaya Engkau memberi damai sejahtera. Kami percaya Tuhan mengambil semua persoalan kami telah tanggung di kayu salib. Tuhan, bilul-bilulmu telah menyembuhkan. Amin. Setelah bangkit dari doa, kira-kira Tuhan jawab gak ya? Ya, tepuk jidat deh. Sudah doa, udah. Sudah
kita datang dalam hidup kepada Tuhan. Dan kita jalani hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan. Tertuju. Kita melihat yang tak kelihatan. Daging ini akan narik kita kepada kekhawatiran. Daging akan bawa kita kepada ketakutan. Daging akan berbisik. Kalau udah anak isolasi mandiri, jangan takut lagi, jangan khawatir. Kalau udah dapat obat, minum obat, doa Tuhan bekerja, udah. Saudara, ingat ya, daging itu tidak sejalan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu tidak tunduk pada hukum Allah. Daging itu membawa kita yang khawatir yang kelihatan. Tapi roh itu membawa kita kepada janji-janji Tuhan. Sekalipun belum kelihatan. Loh, iman memang demikian kok. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dasar iman. Saudaraku, sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan. Ini yang jadi pergumulan. Saya ingat sebuah lagu yang diciptakan. Ya, ku ada 3 musuh, ialah ku sendiri. Selalu tidak taat, ingatkan jasmani. Saudara, waktu saya kecil bertumbuh remaja, saya kaget dengan lagu ini. Saya disadarkan dengan pujian di karang anak Tuhan ini. Kita berpikir musuh kita di luar. Kita berpikir musuh itu iblis. Tapi ketika pencipta lagu ini menciptakan pujian ini, ada di buku namanya PPK, Puji-Pujian Kristen. Lagu ini berkata apa? Aku ada 3 musuh. Dan dia mulai. Musuh yang pertama adalah ku sendiri, diriku sendiri. Coba lihat hidupmu. Coba lihat hidup saudara. Seringkali yang tidak percaya pada Tuhan. Apakah iblis kita bikin kita tidak percaya? Enggak. Diri kita, daging kita. Jadi hati-hati. Jangan apa-apa salahkan iblis. Apa-apa salahkan. Enggak. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Apa? Kita tidak sanggup untuk meletakkan diri kita memikul salib, ya, mengiring Tuhan setiap hari. Pujian ini berkata kita nggak sanggup untuk membenci kedagingan ini, untuk siap dipakukan. Seperti Paulus berkata, kemanapun aku pergi, kematian Kristus dia bawa di dalam dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sahabat doa. Kalau kita lihat peperangan rohani ini, ya, masa-masa ini kita masuk, jangan lihat yang jasmani aja ya. Tiba-tiba Indonesia menjadi tempat yang dimana disorot oleh dunia, menjadi ranking 1. So ini mungkin jelas melalui ini semua. Bukan mungkin, pasti Tuhan akan bekerja melalui semua perkara ini. Ada maksud, kita nggak tahu maksud Tuhan apa. Bagaimana cara Tuhan akan bekerja melalui semua pergumulan yang dihadapi saat ini. Tapi kita lihat nih pergumulan Ayub. Ayub pernah mengalami. Di Ayub pasal 16 ayat 20. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku. Lihat nih. Lagi ditimpa masalah. Lagi bergumul. Sendiri udah susah. Temen datang bukan nolong. Dicemooh. Dihakimin. Elifas dan kawan-kawan datang apa? Sok suci. Sok rohani. Aduh, pergumulanmu belum selesai. Lu dosa kali sih. Nah ini kan yang sering kita hadapin. Ini yang saudara sering mungkin alami. Saudaraku, ketika engkau bergumul, keluarga bukan mendukung. Keluarga mulai bilang, oh ini kita disalahkan. Ketika kita terpapar, bukannya mulai mendoakan dan mulai memberikan, ini nih ada link yang bisa dihubungin, kamu cari obat ini. Kita diomelin gitu. Waduh. Apalagi kalau terpapar. Ini ada banyak nih orang yang gak berani kasih tahu juga. Waduh, kena COVID. Kayak kena kutukan. Malu kasih tahu orang. Diam-diam. Saya ingetin ya. Kalau kena, lapor ke RT. Kasih tahu. Kalau tempat kerja ada bos, kasih tahu. Di kantor ada teman, kasih tahu. Saya positif. Jangan malahan diam-diam. Masuk kantor udah positif. Itu mencelakakan orang. Itu berbuat tidak baik.
Jangan diam-diam sama RT. Kena positif, kasih tahu. Nah kalau kita berpikir, aduh, ini aku nggak enak. Udah saudara. Kalau kita mau terarah kepada apa kata orang, nggak bisa hidup saudara. Kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Saudara, Ayub udah pernah alami. Di mana akhirnya dalam Ayub 16:20 dia berkata, sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Ayub tahu kok nangis sama orang gak ada gunanya. Kamu nangis sama suamimu gak ada gunanya kadang. Apalagi kalau suamimu orang gak peduli. Nangis sama anakmu. Kalau anakmu yang wow, gak ada artinya. Kau jadi anak, kau nangis sama orang tua. Kau orang tuamu yang memang udah membuang hidupmu, mungkin jelas dia gak akan peduli. Kamu nangis, apalagi sahabat. Lah, kau nangis sama temanmu. Ayub bilang kok, udah dia gatel, garuk-garuk badan, udah anak meninggal, udah harta habis semua. Istri bilang, udah mati, kutuki Tuhanmu. Datang teman, bukannya nolong. Ceramahin lagi, sok suci lagi teman. Pernah gak ngalamin? Pasti. Sahabat doa bilang, iya aku pernah. Pernah. Nah kalau inilah, ya lihat pemazmur dan di Ayub ini. Begitu indah pengajaran sejarah. Pemazmur berkata apa? Mataku tertuju kepada Tuhan. Ayub berkata apa? Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, dia gak mau memperhatikan yang kelihatan. So dia percaya keluputan dari bahaya datang dari Tuhan. Yang meluputkan dari bahaya datang dari Tuhan. Yang menolong itu adalah Tuhan. Bukan manusia kok. Kalau manusia menolong, itu karena Tuhan pakai dia. Bukan karena dia hebat. Maka Ayub berkata, ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Datang sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan. Bangun mesbah di rumahmu, di rumahmu bangun mesbah, sembah Tuhan. Intim sama Tuhan. Undang hadirat Tuhan turun di rumahmu. Kalau hari ini engkau mengalami masalah, engkau mengalami pergumulan, kalau lihat masalah, engkau akan semakin ciut. Engkau lihat persoalan, engkau akan semakin ciut. Seperti Daud, di depannya Goliat begitu besar. Kalau mau lihat, Goliat besar banget. Lihat kemampuan Goliat, hebat banget. Lihat sejarah track record Goliat, hebat banget. Tapi Daud tidak mau lihat ke sana. Daud lihat apa? Daud berkata, engkau datang kepadaku dengan segala tombak lembing, dengan segala pengalaman dan kehebatanmu. Tapi aku datang kepadamu di dalam nama Tuhan. Nah Goliat bingung. Tuhanmu gak kelihatan. Dalam nama Tuhan. Gak mana Tuhan tunjukin. Tapi sahabat doa, saya mau berkata hari ini, apapun persoalan pergumulanmu, suamimu belum percaya, suamimu belum mengenal Tuhan, anakmu, kita selalu berdoa di sahabat doa untuk yang percaya Tuhan. Apapun yang terjadi, doa, datang, andalkan yang tidak kelihatan itu. Saudara, 2 Korintus pasal 10 ayat 5b berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Udah buang segala pikiran-pikiran, kekuatan semua, taklukkan kepada Kristus. Inilah yang harus ungkapkan. Yang terakhir, 2 Korintus pasal 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sahabat doa, bukankah ayat-ayat yang begitu banyak yang hari ini sudah saya berikan untuk kita tidak terbantahkan sebenarnya? Bukan satu ayat loh khotbah hari ini. 6 ayat. Saya merenung kebanyakan gak ayatnya. Tapi saya melihat, kalau kita masih ragu, soal lihat, ayat-ayat ini jelas mengungkapkan bahwa sampai di 2 Korintus pun kita lihat, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan mari hari ini bangun kepercayaan kita, bukan berdasarkan apa yang kelihatan, tetapi kepada yang tidak kelihatan. Karena hidup orang percaya yang rohani dibangun
atas apa yang tidak kelihatan. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Tuhan berkati kita semua.